Halo Kak, kembali lagi di channel kami RefGet. Di video kita kali ini kita akan sedikit berbeda dari video-video sebelumnya ya guys. Yang mana di video kita hari ini kita akan membahas tentang sejarah Korea guys. Wah, siapa sih di antara kalian-kalian yang tidak tahu Korea ini coba? Pastinya sudah pada tahu dong atau mengenal setidak-tidaknya dari K-pop, drakor, drama Korea, atau mungkin juga membaca artikel-artikel tentang kebudayaan Korea, ya kan? Lah, banyak sekali budaya unik di Korea, semacam Beryongmut atau yang disebut juga Festival Lumpur lah. Di Festival Lumpur ini Anda bisa menemukan bulat lumpur, pijat lumpur, akupuntur, hingga berenang di kolam renang lumpur. Nah, coba bayangkan guys, betapa serunya di sana ya. Ada juga Hanok. Hanok itu semacam rumah tradisional ya, yang bagus sekali dan sangat melekat kebudayaannya, semacam kita itu rumah gadang dan lain-lain itu ya. Di situ bagus, tertata rapi ya guys. Dan masih banyak lagi kebudayaan Korea, baik itu di Korea Selatan maupun di Korea Utara. Sekelumit cerita bahwa Korea dahulu menjadi salah satu negara yang menjadi korban dari pendudukan Jepang. Nah, di sini mungkin kalian bertanya, bagaimana sih Jepang bisa menduduki Korea dan melakukan imperialismenya di negara tersebut? Nah, sekarang tidak usah berlama-lama, marilah kita masuk ke topik inti kita. Diawali dengan kemerdekaan Korea atas Jepang. Oke, kawan-kawan semua, di sini kita akan membahas tentang kemerdekaan Korea atas Jepang. Oke, kita mulai. Sebelum Korea diduduki oleh Jepang, diawali dengan jatuhnya dinasti Ming di Tiongkok, yang kemudian digantikan oleh dinasti Manchu. Namun, pada akhirnya, kekuatan dinasti Manchu perlahan-lahan mulai melemah dan berhasil dikalahkan oleh bangsa Eropa. Nah, kawan-kawanku, pertanyaannya adalah, mengapa hal itu bisa terjadi? Baik, akan kita bahas. Jadi seperti ini. Melemahnya kekuatan dinasti Manchu disebabkan oleh praktek kolonialisme dan imperialisme di Cina, serta pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di dalam negerinya. Namun, di sisi lain, negara tetangga Korea, yaitu Jepang, melihat bagaimana orang-orang Eropa tersebut mengalahkan Cina. Dan pada saat itu juga, Jepang sudah menjalankan sebuah restorasi yang dinamakan restorasi Meiji di bawah kepemimpinan Kaisar Meiji, yang membuat Jepang menjadi negara industri yang besar. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan Jepang berhasil mempelajari dan menerapkan berbagai hasil teknologi yang didapatkannya dari Eropa. Restorasi Meiji yang dilakukan Jepang membawa keberhasilan bagi negara Jepang sendiri. Salah satunya yaitu Jepang berhasil mengalahkan dinasti Qing pada tahun 1895 dalam Perang Tiongkok-Jepang pertama. Dan hasil yang didapat Jepang dari kemenangan tersebut yaitu Korea dihapus dari wilayah kedaulatan Cina. Selain itu, semenanjung Korea dipindahkan ke wilayah di bawah pengaruh Jepang. Karena keberhasilan dari restorasi Meiji tersebut, pada awal abad ke-20, Jepang berhasil menjadi negara adidaya dan mampu mengalahkan Rusia yang pada saat itu juga merupakan salah satu negara superpower dalam Perang Rusia-Jepang pada tahun 1905.
Karena Jepang menjadi salah satu negara industri yang sangat besar, maka Jepang pun juga membutuhkan bahan-bahan untuk memenuhi kebutuhan industrinya. Nah, kawan-kawan, jadi dari sinilah Jepang mulai melakukan apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa, yakni menjalankan imperialisme dengan menganeksasi wilayah Korea pada tahun 1910 yang diatur dalam Perjanjian Aneksasi Jepang dan Korea. Perjanjian ini dipakai oleh Jepang tanpa menghiraukan kemarahan dari rakyat Korea yang tidak menyetujui perjanjian yang tidak disahkan oleh Raja Gojong dari dinasti Joseon. Korea diduduki Jepang dengan bentuk kepemimpinan yaitu Gubernur Jenderal Korea sampai tahun 1945 ketika Jepang menyerah kepada tentara sekutu. Apakah kawan-kawan tahu sentimen anti-Jepang di Korea terus bermunculan, seperti pada peristiwa protes mahasiswa di seluruh Korea pada bulan November 1929 yang membuat pengetatan peraturan militer tahun 1931. Jepang juga mengatur pendidikan di Korea. Kurikulum sekolah dimodifikasi untuk menghilangkan pengajaran dalam bahasa Korea. Sekolah juga dilarang untuk mengajarkan murid-muridnya tentang sejarah Korea. Orang Korea dipaksa untuk mengadopsi nama dari orang-orang Jepang. Dalam Perang Dunia Kedua, banyak pula warga Korea yang dipaksa untuk menyokong usaha perang tentara Jepang. Dan pada tahun 1945, tepatnya 15 Agustus 1945, Korea berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Hal ini dikarenakan Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua dan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berakhirnya Perang Dunia II membuat Korea terbebas dari penjajahan Jepang selama kurang lebih 35 tahun. Tapi kalian tahu nggak sih guys, ternyata berakhirnya penjajahan Jepang di Korea tidak mampu mengembalikan Korea menjadi negara yang berdaulat seutuhnya loh. Kira-kira apa ya yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Pasti kalian sudah penasaran kan? Oke, cus, langsung saja kita akan membahas Korea pasca penjajahan Jepang. Korea terbagi menjadi dua wilayah disebabkan karena adanya dua negara adidaya, yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet yang saling beradu kekuatan setelah Perang Dunia II berakhir. Amerika Serikat menguasai wilayah Korea Selatan dan Uni Soviet menguasai wilayah Korea Utara. Sementara itu, di sebelah utara Korea terdapat negara Tiongkok, sekarang menjadi Cina, yang sedang melakukan peperangan saudara antara kaum nasionalis Tiongkok dan kaum komunis Tiongkok. Peperangan ini berlandaskan peperangan ideologi ya kawan-kawan. Pada 1 Oktober 1949, kemenangan Mao Zedong dalam peperangan ini mengubah kondisi politik global. Jatuhnya Tiongkok pada pihak komunis menjadi satu masalah besar Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat menghadapi dua negara yang memiliki teknologi tidak kalah canggih dengan Amerika Serikat, yakni Uni Soviet, dan memiliki populasi penduduk besar, yakni Tiongkok atau Cina. Untuk mengantisipasi merebahnya pengaruh komunisme secara global,
Amerika Serikat membuat kebijakan Truman Doctrine, yakni suatu kebijakan untuk melawan dan membatasi pengaruh komunisme secara global. Banyak dari masyarakat Korea yang sebenarnya menginginkan untuk unifikasi. Namun, persaingan sengit dua negara adidaya menghancurkan harapan masyarakat Korea hingga terpecah menjadi dua negara dengan menganut ideologi yang berbeda dan sangat berlawanan. Pada 25 Juli 1953, persetujuan gencatan senjata kedua belah pihak ditandatangani. Namun, Korea Selatan menolak karena ingin merebut kembali seluruh semenanjung. Selain itu, dalam gencatan senjata yang gagal untuk mencapai persetujuan damai, keputusan yang didapat dari gencatan senjata tersebut menjadikan zona demilitarisasi Korea, yang merupakan garis depan pertempuran sebagai tembok pembatas kedua negara. Perang yang awalnya dilakukan oleh Korea Utara menjadikan Korea Selatan semakin membenci dan anti terhadap komunisme. Tidak terasa kita sudah menemani kakak semua dalam membahas sejarah Korea. Nantikan video menarik-menarik lainnya dari channel ini ya guys. Jangan lupa share, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya